Kita beralih ke informasi bidang pendidikan. Disebutkan bahwa ini akan ada perubahan dari STT Bandung menjadi universitas. Dari sekolah tinggi ini akan beralih ke universitas, dan tentunya untuk menjadi satu universitas yang berkelas dan berkualitas, banyak sekali inovasi yang harus diberikan kepada masyarakat. Dengan apa? Dengan caranya adalah memberikan kualitas lulusan-lulusan terbaik yang bisa terjun ke masyarakat. Wow, ini juga mengenai wisudawan dan juga wisudawati yang berbahagia, yang tengah berbahagia karena sudah lulus dari STT Bandung yang sebentar lagi akan menjadi universitas. Dan bagaimana ya perasaan haru biru dari para wisudawan dan juga wisudawati? Kita langsung saja lihat dengan liputan berikut ini. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990 tentang perguruan tinggi, bahwa pendidikan tinggi adalah pendidikan jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah dari jalur pendidikan sekolah. Maka dari itu, Sekolah Tinggi Teknologi Bandung melalui visinya menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing dan unggul secara nasional pada tahun 2025. Bahkan jelang perubahannya menuju universitas, saat ini Sekolah Tinggi Teknologi Bandung telah memiliki 4 program studi, yaitu Teknik Industri, Teknik Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Bisnis Digital. Kurikulum yang digunakan selalu disesuaikan dengan kebutuhan, baik kebutuhan industri manufaktur ataupun industri lainnya. Muhammad Nasir selaku Ketua STT Bandung dalam kegiatan wisuda ke-20 ini yang digelar pada 23 November 2023 menyebutkan jumlah wisudawan yang lulus sebanyak 220 orang, terdiri dari Prodi Teknik Industri 104 orang, Teknik Informatika 67 orang, Desain Komunikasi Visual 49 orang, sehingga sampai sekarang alumni STT Bandung berjumlah 3.006 orang. Jadi yang pertama kita menyiapkan kurikulum, Pak. Kita siapkan kurikulum yang memang betul-betul digunakan oleh dunia industri. Nah, sehingga anak-anak lulus bukan lagi mereka belajar sesuatu yang baru. Jadi memang mereka sudah langsung siap bekerja. Kemudian kita juga selain kita memberikan hard kompetensi, kita juga memberikan pembekalan soft kompetensi. Seperti misalkan kemampuan untuk berbicara di depan umum, kemampuan berkomunikasi, kemudian kemampuan untuk berkoordinasi, dan hal lain yang mampu menunjang hal tersebut. Karena pada hakikatnya kita saat masuk ke dunia manapun, yang pertama adalah bagaimana cara kita berkomunikasi. Kemudian berikutnya bagaimana kita melakukan koordinasi, itu yang juga tidak kalah penting. Nah, sehingga alumni kita hard kompetensinya punya, soft kompetensinya juga mumpuni. Para alumni sangat aktif dan intens untuk berkomunikasi dengan kampus, dan kami belum pernah mendengar kabar ada alumni yang belum mendapatkan pekerjaan. Kalaupun ada alumni baru yang belum mendapatkan pekerjaan, kami siapkan pendampingan melalui Career Development Center, unit yang kami miliki untuk memang menempa anak-anak yang memang sekiranya perlu mendapatkan pengetahuan tambahan terkait hal tersebut. Ya, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 itu sudah dikeluarkan. Nah, sehingga mudah-mudahan di awal tahun kami sudah bisa berubah bentuk dari sekolah tinggi ke universitas. Bukan hal yang mudah, tapi insya Allah bisa kita capai. Nah, sehingga kita perlu melakukan peningkatan di sejumlah aspek seperti fasilitas, kemudian tentu SDM itu juga perlu kita tingkatkan, dan dalam hal ini misalkan dosen kita dorong semasif-masifnya untuk segera melanjutkan studi ke jenjang S3. Kemudian karyawan-karyawan tentu kita bekali dengan pelatihan-pelatihan yang sangat rutin untuk menunjang kinerjanya. Seperti itu, Pak. Selain itu, dari 220 wisudawan, terdapat 12 mahasiswa yang lulus tanpa mengerjakan skripsi karena mengikuti sejumlah program dari pemerintah. Dadang Hermawan selaku Ketua Yayasan LPPI Bandung pun
Menanggapi tentang perubahan STT Bandung menuju universitas, sedangkan Kepala LL Dikti Wilayah 4 Jawa Barat Samsuri mengungkapkan apabila semua prosesnya berjalan lancar, kemungkinan Februari 2024 akan terrealisasi. Nah, itulah kita selalu mengadakan temu bicara, kemudian diskusi, kemudian diimplementasikan dalam bentuk kurikulum yang disesuaikan dengan pengguna itu. Nah, sehingga syukur alhamdulillah kayak tidak ada atau tidak lama-lama lah mereka mencari kerja, sehingga kebutuhan SDM itu ya kebutuhan di STM. Yang pertama kan dari segi jurusan kan ada 4 ya. Nah, pertama teknik informatika, teknik lingkungan, kemudian IKP dan bisnis digital, itu semua adalah jurusan-jurusan yang sangat diperlukan oleh berbagai pihak, berbagai bidang di dunia usaha. Jadi kita membuka jurusan-jurusan yang diperlukan oleh dunia usaha, bukan diperlukan oleh para pendidik atau oleh para dosen, tapi diperlukan oleh situ, karena situ yang akan menggunakan. Ya, kami melihat dan mengamati ya, memonitor bagaimana perkembangan kampus ini. Tadi Pak Ketua Yayasan menceritakan bagaimana awalnya dulu yang hanya tinggal awalnya ketika diambil alih itu 40 mahasiswa saja begitu ya. Nah, sekarang makin berkembang. Sekarang diluluskan itu 220, ini biasanya 1 tahun 2 kali ya. Tapi tidak itu saja yang esensi. Saya melihat beberapa inovasi yang terus dilakukan dengan melakukan beberapa terobosan, membangun kolaborasi dengan dunia industri, membangun kolaborasi dengan pemerintah, membangun kolaborasi dengan desa-desa, supaya perguruan tinggi itu hadir untuk membangun desa, membangun masyarakat begitu. Dari LLDikti sudah rekomendasikan ke kementerian, mudah-mudahan di kementeriannya juga berjalan lancar, mulus. Lancar mulus itu dalam arti memang secara substansi, secara administrasi itu lengkap ya. Mudah-mudahan kalau semuanya mulus, mudah-mudahan ya Februari lah, mudah-mudahan bisa 2024 ya, kita doakan ya kalau mulus. Tapi kalau mungkin ada beberapa hal yang masih harus diperbaiki ya, kita targetkan mudah-mudahan tidak lebih dari April lah, sehingga awal tahun pembelajaran baru bulan Juli Agustus itu sudah menjadi Universitas Teknologi Bandung ya.